Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pastinya pagi hari ini kalian sudah semangat mau belajar SBDP lagi bertemu sama ibu, yaitu Ibu Lila. Nah, kali ini kita akan mengenal karya seni tari daerah. Nah, pastinya kalian di kelas 5 sudah belajar pelajaran seni budaya tentang karya seni tari daerah. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita simak sama-sama video pembahasan yang akan Ibu sampaikan di video ini. Nah, seni tari adalah gerak terangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur keindahan, yaitu wiraga tubuh atau gerak tubuh, dan wirama atau irama, yaitu nada lagunya. Terus wirasa atau penghayatan ketika menari sesuai dengan tema, dan wirupa atau wujudnya. Jadi seni tari itu adalah merupakan ungkapan jiwa atau ekspresi manusia, di mana ketika kita menari, maka yang paling diperlihatkan yaitu adalah keindahan dari tubuh kita. Terus selain itu ada tempo iramanya, sesuai atau tidak gerakannya dengan iramanya, dan penghayatan. Jadi kalau kalian mau menari, kalian juga harus menghayati sesuai dengan alunan lagu musik yang akan dibawakan pada tari tersebut. Nah, selain itu juga wirupa atau wujud. Jadi seni tari itu yang paling menonjol adalah wujudnya. Wujudnya seperti apa? Terus apakah dapat membangkitkan semangat penontonnya gitu. Nah, itu adalah merupakan wirapa atau wujud. Selanjutnya yaitu tari daerah atau tari Nusantara. Nusantara adalah tari-tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai kelompok masyarakat pendukungnya. Tari daerah ini memiliki keunikan gerak, bentuk penyajian, irama musik pengiring, rias, dan busana. Keunikan ini disesuaikan dengan fungsi tari tersebut. Jadi tari daerah Nusantara itu ada banyak macam-macamnya ya anak-anak, nanti akan kita bahas. Nah, tarian daerah ini kenapa bisa disebut tarian daerah? Tarian daerah ini merupakan tarian yang berasal dari Indonesia. Nah, tari daerah ini berkembang terus dari suatu penduduk, biasanya sebagai suatu wujud. Nah, jadi itu ya anak-anak, tari daerah Nusantara adalah tari-tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai kelompok masyarakat pendukungnya. Tari daerah ini memiliki keunikan gerak, bentuk penyajian, irama musik pengiring, rias, dan busana. Nah, selain keunikan gerak, tari daerah ini juga memiliki rias dan busana. Jadi rias dan busana ini mempengaruhi tarian atau keindahan tarian tersebut. Nah, misalnya contoh kayak tari merak gitu, dengan sayap-sayap burung meraknya pada saat menari, itu bisa menjadi suatu keindahan dan ciri khas dari tari tersebut. Terus keunikan ini disesuaikan dengan fungsi tari tersebut. Seperti contoh juga tari kecak atau tari yang untuk penyambutan. Nah, itu seperti tari Bali. Nah, kemudian juga ada tari saman. Tari saman ciri khasnya yaitu dengan memakai baju muslim, terus dengan kerudung. Nah, seperti itu. Itu adalah merupakan ciri khas dari tari saman. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tari daerah Nusantara. Ciri-ciri tari daerah Nusantara geraknya diambil dari suasana alam sekitar. Nah, terus gerakan tarinya sederhana dan mengikuti gerakan hewan di lingkungannya. Seperti contoh yaitu tari
merak. Nah, ini adalah merupakan ciri tari daerah Nusantara. Keindahan tari dari gerakan dan properti atau perlengkapannya dan kesederhanaan. Berarti ciri tari daerah Nusantara ini yang paling khas yaitu keindahan tari gerakannya, yaitu menggunakan peralatan atau perlengkapan yang sederhana seperti yang sering digunakan pada saat tari apa itu yang Papua. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan bahan-bahan alam untuk dijadikan properti tari atau busana tari tersebut. Daya tarik tari muncul dari tata busananya. Nah, yang seperti tadi sudah Bunda jelaskan, jadi daya tarik tari muncul dari tata busananya. Terus macam-macam tarian di sini ada banyak, yaitu ada tari Saudati. Tari Saudati sangat terkenal di kota Aceh. Dalam pembawaan tarian diperlukan kekompakan. Tari Saudati membawa pola gabungan pola lantai, garis lurus, garis lengkung, dan garis zigzag. Kemudian ada tari Saman Mesukat dibawakan dalam bentuk kelompok. Nah, tari Saman ini juga berasal dari Aceh. Tari Saman ini sering digunakan pementasan tari di Al-Fatah pada saat perpisahan. Para penari mengambil posisi duduk dengan pola lantai lurus berjajar ya. Jadi lurus bersamping-sampingan. Itu adalah merupakan ciri khas dari tari Saman. Makna tarian ini yaitu bentuk cermin sopan santun, keagamaan, pendidikan, serta kebersamaan. Jadi tari Saman ini mencerminkan sopan santun atau akhlak yang baik ya, dan juga mencerminkan keagamaan, pendidikan, serta kebersamaan seperti yang sering dilakukan pada tari di Al-Fatah. Nah, contohnya seperti tari-tarian tari Saman ini biasanya itu gerak tangannya itu kita sama-sama melakukan gerakan tangan yang unik ya. Bisa untuk ke atas, terus ke bawah ataupun ke samping sebelah kanan bahu. Nah, itu adalah merupakan tari Saman. Kemudian ada tari pendet. Tari pendet adalah tarian dari daerah Bali. Tari ini sering digunakan sebagai penyambutan tamu, ucapan selamat datang ke para tamu. Nah, tari pendet ini biasanya memiliki ciri khas yaitu menggunakan bunga-bunga Bali. Nah, terus ada juga tari serimpi. Tari serimpi biasanya adalah tarian keraton dengan suasana lembut, agung, dan menawan. Tarian serimpi ini biasanya diiringi dengan lagu-lagu dari Jawa yang bersifat tari ini dibawakan oleh 4 penari ya, 4 penari. Itu ciri khasnya. Kemudian ada tari kipas. Tari kipas ini untuk menunjukkan keindahan daripada gadis-gadis atau dari para wanita-wanita dengan menggunakan kipasnya sambil memainkan kipasnya. Nah, tarian ini menggunakan pola lantai lurus ya. Lurus artinya ke depan bisa, ke samping pun bisa. Tarian ini memiliki makna sikap atau pandangan hidup masyarakat Goa. Nah, tarian yang sering digunakan di Al-Fatah yaitu tari Saman pada acara perpisahan kelas 6. Nah, nanti kalau jika kalian udah kelas 6, nah pasti nanti kalian akan melihat adik-adik kalian untuk menarikan tari-tari Saman. Nah, ini adalah tarian yang sering digunakan di SDIT Al-Fatah, yaitu dengan kebersamaan dan bersifat keagamaan seperti pada sekolah kita. Nah, unsur persiapan peragaan karya tari yaitu pembentukan kepanitiaan, materi pergelaran tari, dan merancang waktu. Jadi sebelum kita melaksanakan pementasan tari, pastinya kita harus membentuk panitia. Panitia siapa aja yang akan ikut untuk tarian. Kemudian ada materi pergelaran tari. Nah, terus habis itu kita bentuklah materinya, mau seperti apa tariannya, dibawakannya. Terus
seperti apa temanya. Terus kemudian habis itu kita harus merancang waktu ya, merancang waktu kapan dan jam berapa pementasan akan segera dimulai. Nah, bentuk karya tarinya mau seperti apa, terus polanya seperti apa, terus bentuknya bersifat apa gitu. Nah, itu adalah bentuk karya tari. Dan kemudian pastinya unsur persiapan peragaan karya tari untuk pementasan ada juga jumlah penarinya. Misalnya jumlah penarinya ada berapa nih yang akan dipentaskan. Nah, terus atau di apa? Dibentuk dengan kelompok-kelompok. Nah, itu bisa juga dijumlahkan untuk pembentukan penari. Nah, kemudian ada busana tari. Nah, busana tari ini sangat mempengaruhi tari karena busana tari ini adalah sebagai suatu keindahan saat peragaan. Nah, pasti penonton itu akan tertuju sama busana yang akan dibawakan atau dipentaskan oleh para penari. Nah, karena busana ini biasanya yang dipilih yang bagus-bagus, terus yang bersih. Nah, terus selain itu busananya juga yang unik, yang mungkin akan penonton melihatnya langsung merasa senang atau merasa gembira. Nah, terus selanjutnya yaitu ada iringan tari. Nah, iringan tari ini biasanya disesuaikan dengan tarian yang ingin dibawakan. Tarian apa, temanya apa. Nah, terus selanjutnya ada nama karya tari. Nama karya tari ini pastinya harus dibentuk ya, harus disesuaikan. Ingin membawakan karya tari apa. Dan selanjutnya ada properti. Nah, jangan lupa kalau kalian ingin mementaskan seni tari, pastinya kalian juga harus memerlukan properti-properti tarinya. Seperti apa? Seperti misalnya tadi tari kipas, pastinya kalian harus memerlukan kipas. Terus tari saman, busana, perlengkapan tari yang sopan, terus memakai jilbab atau kerudung dengan ciput. Nah, itu adalah properti tari juga. Terus selanjutnya ada jumlah penari tadi sudah ya. Nah, itu adalah merupakan karya seni tari Nusantara atau tari daerah dan tari Nusantara. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya pelajaran SBDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, jangan lupa dipelajari karya seni tari daerah ini.